Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kalaida Zia Muhammad dengan NIM 235239191. Kami dari kelompok Tini Windimiki ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Kajian Literatur Pengembangan Aplikasi Interaktif Pembelajaran Huruf Hijaiyah berbasis Android untuk anak usia dini. Saya Inearla Fitra dengan NIM 2352394. Perkenalkan, nama saya Raffi Andika Awal dengan NIM 235231117. Izinkan saya memulai presentasi ini dengan memberikan gambaran mengenai latar belakang, kondisi saat ini, dan permasalahan yang melatar belakangi penelitian ini. Pertama, mengenai latar belakang. Pembelajaran huruf hijaiyah merupakan fondasi dasar dalam pendidikan Islam. Namun, selama ini metode yang digunakan seperti buku Iqra dan hafalan seringkali membuat anak-anak merasa jenuh. Padahal, masa PAUD adalah periode emas dalam perkembangan otak anak, sehingga diperlukan pendekatan yang inovatif dan sesuai dengan cara belajar mereka. Data menunjukkan 33,44% anak usia 0-6 tahun di Indonesia sudah menggunakan ponsel dan sekitar 25% sudah mengakses internet. Sayangnya, media pembelajaran masih didominasi oleh media cetak atau kertas. Lalu, permasalahan yang muncul saat ini adalah aplikasi hijaiyah yang sudah ada seringkali belum sesuai dengan karakteristik anak. Beberapa bahkan menampilkan iklan yang tidak sesuai, serta memiliki desain antarmuka yang kurang ramah. Selanjutnya, mari kita lihat tujuan dari penelitian ini. Tujuan utama dari penelitian ini adalah menyusun rekomendasi pengembangan aplikasi hijaiyah berbasis Android yang efektif untuk anak usia dini. Ada 3 fokus kajian utama yang menjadi perhatian kami. Yang pertama, mengidentifikasikan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik anak. Yang kedua, merancang fitur yang mendukung perkembangan kognitif mereka. Yang ketiga, menyusun desain yang dapat meningkatkan minat belajar anak. Lalu, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu: pertama, memberikan dasar konseptual yang kuat bagi pengembangan aplikasi pendidikan Islam. Yang kedua, menghasilkan media pembelajaran yang tidak hanya relevan, tetapi juga aplikatif di kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, mendukung pembelajaran Islam secara digital seiring dengan perkembangan teknologi yang terus berjalan. Pada bagian ini, kami menggunakan pendekatan literatur review untuk menganalisis metode pembelajaran hijaiyah berbasis aplikasi Android yang ramah untuk anak usia dini. Ada 3 tahapan utama dalam metode ini. Pertama, kami melakukan pencarian literatur di Google Scholar dengan beberapa kata kunci seperti pembelajaran hijaiyah, aplikasi Android anak usia dini, metode LSR, dan gamifikasi pembelajaran Islam. Kedua, kami melakukan seleksi terhadap artikel yang relevan, dan akhirnya memilih 5 artikel untuk dianalisis secara mendalam. Ketiga, hasil analisis ini kemudian kami sintesis untuk menghasilkan kajian literatur yang terstruktur, sekaligus sebagai dasar rekomendasi pengembangan aplikasi ke depannya. Dalam menganalisis setiap artikel, kami fokus pada beberapa aspek utama, yaitu metode pembelajaran yang digunakan dalam aplikasi, fitur interaktif dan elemen gamifikasi yang diterapkan, dan yang tidak kalah penting, bagaimana desain antarmuka atau UI/UX-nya dirancang agar ramah anak. Dengan pendekatan ini, kami berharap dapat memperoleh gambaran utuh mengenai tren dan praktik terbaik dalam pengembangan aplikasi pembelajaran hijaiyah untuk anak usia dini. Setelah dilakukan metode penelitian, diperoleh hasil beserta pembahasannya. Hasil metode yang direkomendasikan ada 2, yaitu 1. Metode tilawah. Metode ini menekankan pelafalan huruf dengan pengulangan dan pendampingan aktif. Hasil penelitian menunjukkan metode ini membantu anak belajar huruf secara bertahap dan benar. Yang kedua, ada pendekatan LSR atau langsung, sistematif, dan repetitif. Pendekatan ini cocok dengan karakter anak usia dini yang butuh belajar serta langsung dan konsisten. Dengan pengulangan, materi disamakan secara bertahap dan fokus ke inti pembelajaran. Kedua metode ini dapat diterapkan melalui aplikasi dengan alur belajar yang bertahap, di mana modul akan terbuka sesuai perkembangan pengguna. Yang kedua, ada fitur interaktif dan gamifikasi. Kenapa penting? Karena anak-anak lebih mudah belajar lewat interaksi yang menyenangkan serta tantangan yang sederhana. Untuk fitur yang direkomendasikan itu 1.
suara pelafalan huruf. Anak bisa menekan huruf untuk mendengar pengucapannya. Kedua, ada animasi huruf, warna cerah dan gerakan menarik untuk memperkuat ingatan visual. Yang ketiga, ada mini game edukatif, seperti mencocokkan huruf dengan suara atau menyusun huruf secara urut. Kemudian ada sistem reward, misalnya stiker digital atau bintang sebagai motivasi. Yang ketiga, ada desain antarmuka atau UI UX ramah anak. Kenapa UI UX itu penting? Anak-anak memerlukan tampilan yang mudah dipahami serta menarik perhatian agar tetap fokus. Karakteristik desain yang sesuai. Yang pertama, warna cerah dan elemen visual yang menarik. Kedua, ada interaksi sederhana dan intuitif. Kemudian ada karakter animasi yang menyenangkan. Kemudian ada tampilan mudah dioperasikan anak tanpa membingungkan. Penelitian tentang wayang huruf juga mendukung bahwa pendekatan dengan karakter visual bisa meningkatkan kemampuan mengenal huruf secara efektif. Dari hasil kajian yang kami lakukan itu ada 3 hal penting utama yang harus diperhatikan agar aplikasinya benar-benar bermanfaat dan menarik untuk anak usia dini. Yang pertama itu dari segi metode pembelajaran. Anak-anak itu butuh pembelajaran yang berulang dan bertahap. Metode Tilawati dan LSR ini sangat cocok untuk anak-anak. Kenapa? Karena kedua metode ini mengajarkan pembelajaran huruf IJAYSD secara perlahan dengan pendampingan dan materi yang diulang-ulang agar mereka semakin paham. Yang kedua itu dari segi fitur interaktif dan menyenangkan. Contohnya seperti ketika diklik huruf IJAY itu akan memunculkan suaranya. Terus dengan animasi-animasi yang lucu, mini games, serta sistem reward seperti bintang atau stiker setelah pembelajaran selesai. Fitur-fitur ini itu membuat anak-anak semangat dalam belajar dan seolah-olah mereka bermain sambil belajar. Yang terakhir atau yang ketiga itu dari segi tampilan khusus untuk anak-anak. Tampilan khususnya itu seperti warna yang cerah, tombol yang besar dan mudah ditekan, dan terbebas dari iklan. Dari 3 hal tadi yang saya sebutkan, jika digabungkan, maka bisa membuat aplikasi pengembangan huruf hijaiyah ini menjadi aplikasi yang sangat relevan untuk anak usia dini. Kesimpulan dari kajian literatur kami adalah pengembangan aplikasi pembelajaran huruf hijaiyah berbasis Android untuk anak usia dini itu mempunyai potensi yang besar dalam membantu proses pembelajaran anak usia dini dengan pendekatan metode belajar yang tepat, fitur-fitur yang interaktif. Aplikasi ini bisa menjadi media belajar untuk mereka dan sangat cocok di era modern seperti ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.